Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Wulandari dengan NIM B100210230 dari Prodi Manajemen kelas E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lembar kerja refleksi proyek warga negara pada LKPWN 4 pada mata kuliah Pancasila. Relevansi dengan mata kuliah Pancasila, yaitu terkait dengan nilai-nilai Pancasila pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan ini terkait dengan sila kelima dijelaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Dalam permasalahan saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya melemahnya ekonomi masyarakat, berhak mendapatkan bansos dari pemerintah. Relevansi dengan program studi. Relevansi dengan bidang studi yaitu manajemen pada masa pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kebutuhan ekonomi sehingga menyebabkan melemahnya ekonomi masyarakat dan para tenaga kerja terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah yang besar. Angka pengangguran dan kemiskinan juga semakin meningkat karena keterbatasannya lapangan pekerjaan. Dengan adanya kebijakan diterapkannya proses social distancing dan physical distancing dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan beberapa kota Indonesia untuk membatasi aktivitas di luar dan para tenaga kerja untuk berhenti bekerja. Permasalahan para tenaga kerja juga dirasakan dalam gaji atau UMR yang tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak sosial yang lainnya juga dirasakan masyarakat, kesulitan mendapatkan jaminan layanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan pendidikan untuk anak. Penguatan nilai-nilai Pancasila, bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata dan pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat tidak memihak dan harus merata. Manfaat yang diperoleh. Manfaat yang dapat kita peroleh yaitu kita bisa mengembangkan kemampuan kita dan kreativitas yang kita miliki dalam keadaan yang tidak bisa bekerja karena masa PSBB berlangsung atau yang terkena PHK. Kita dapat melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dan mendapatkan hasil uang atau dengan mengembangkan perbisnisan melalui media internet yang telah kita kuasai agar ekonomi tidak menurun drastis. Kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Kekurangannya, desain kurang menarik dan terbatasnya media pengeditan. Kelebihannya, menarik minat masyarakat yang kurang suka membaca, mudah menyebar dan dapat diakses di sosial media. Saran untuk tugas proyek warga negara. Kita sebagai generasi milenial tentunya sudah menguasai sosial media meskipun tidak sepenuhnya. Meskipun kita sedang mengalami pandemi COVID-19, kita bisa melakukan jualan online atau bisnis sehingga mendapatkan keuntungan untuk membantu ekonomi yang tidak terus-menerus menurun dan jangan hanya terpaku dalam keadaan dengan lingkungan sekitar. Berikut hasil video proyek warga negara saya. Disimak baik-baik ya teman-teman. COVID-19 Coronavirus DEC 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Kasus penyakit ini menyebabkan ekonomi Indonesia melemah karena pemerintah memberlakukan PSBB, sehingga para tenaga kerja harus berhenti melakukan aktivitas seperti biasanya. Dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia menimbulkan angka pengangguran meningkat, pemutusan PHK, serta keterbatasan lapangan kerja dan masalah ekonomi lainnya. Ya, uang memang menjadi kebutuhan utama manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan lainnya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengatur keuangan di masa pandemi saat ini. Memang, bagaimana sih cara mengatur keuangan yang efektif di masa pandemi saat ini? Berikut tips untuk mengatur keuangan yang efektif di masa pandemi saat ini. 1. Pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. 2. Hitung seluruh pendapatan. 3. Buat daftar pengeluaran prioritas bulanan. 4. Siapkan dana darurat. 5. Hindari pembelian dengan sistem cicilan. 6. Alokasikan untuk tabungan asuransi dan investasi. Itu tadi tips untuk mengatur keuangan yang efektif di masa pandemi saat ini. Dipahami baik-baik ya teman-teman agar kita tidak tergiur dengan pembayaran cicilan dan hanya keinginan kita membuat ekonomi kita terjerumus semakin menurun saat
masa pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.